Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Engkau akan aman bila mereka kafir. Engkau akan paham jika mereka ingkar. Engkau akan memenuhi janji jika mereka berkhianat. Engkau akan datang jika mereka lari. Umar bin Khattab. Pada tahun ke-9 seorang raja dari bangsa Arab masuk Islam setelah menolaknya sekian lama. Setelah sekian lama berpaling dan menghalangi orang lain, akhirnya ia beriman. Ia juga menjadi taat dan patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sebelumnya begitu membangkang. Dialah Adi bin Hatim Ethai yang dijadikan perumpamaan sebagai kedermawanan ayahnya. Adi mewarisi kerajaan Thai dari ayahnya. Ia mewajibkan seperempat ghanimah yang didapat kaumnya untuk disetor kepadanya. Dan ia memegang kekuasaan tertinggi atas kaumnya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara terang-terangan, dan banyak bangsa Arab yang mau menerimanya daerah demi daerah. Adi melihat bahwa dalam dakwah Rasulullah ada kepemimpinan yang dapat mengambil alih kepemimpinannya. Ia pun lalu menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras, padahal ia sendiri belum mengenalnya dan membenci beliau sebelum melihatnya secara langsung. Permusuhannya dengan Islam berlangsung hampir selama 20 tahun sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya untuk menerima dakwah kebenaran dan petunjuk. Proses masuknya Adi bin Hatim ke dalam Islam memiliki cerita tersendiri. Kami akan membiarkan ia menceritakan hal ini sendiri, sebab dialah yang sepantasnya bercerita tentang hal ini. Adi berkata, tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang melebihiku dalam membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku mendengar namanya. Aku tadinya adalah seorang yang terpandang dan beragama Nasrani. Aku menetapkan kepada kaumku bahwa aku mendapatkan seperempat harta ghanimah sehingga aku pun mengambil seperempat harta tersebut sebagaimana yang sering dilakukan oleh para raja Arab. Begitu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku amat membencinya. Kekuatan pasukannya semakin bertambah, dan tentaranya sudah mampu menaklukkan timur dan barat Arab. Aku katakan kepada seorang budak yang bertugas menggembala untaku, siapkan untukku seekor unta yang gemuk dan mudah dikendarai. Ikatkanlah ia di dekatku. Jika kau mendengar bahwa tentara atau pasukan Muhammad sudah masuk ke dalam negeri ini, beritahukan aku. Pada suatu pagi, budakku datang menghadap sambil berkata, Tuanku, jika kau berniat untuk berangkat jika kuda pasukan Muhammad telah memasuki wilayahmu, maka lakukanlah sekarang. Aku bertanya, memangnya kenapa? Ia berkata, aku telah melihat panji-panji di seluruh penjuru negeri. Aku bertanya apa maksudnya ini. Ada orang yang berkata kepadaku bahwa ini adalah pasukan Muhammad. Langsung aku katakan padanya, siapkan unta yang pernah aku bilang dan bawa kepadaku. Kemudian aku bangkit, lalu aku mengajak istri dan anak-anakku untuk pergi ke suatu tempat yang aku senangi. Lalu aku berangkat segera menuju negeri Syam untuk bergabung dengan penganut agama Nasrani dan tinggal bersama mereka di sana. Karena tergesa-gesa aku tidak memperhatikan semua keluargaku. Begitu aku melewati tempat yang berbahaya, aku memeriksa keluargaku. Ternyata ada saudariku yang tertinggal di Najd bersama beberapa orang yang lain di Thai. Aku tidak sempat lagi kembali menjemput mereka. Aku pun meneruskan perjalanan bersama orang-orang yang menemaniku hingga tiba di Syam. Aku tinggal di sana bersama pengikut agama Nasrani yang lain. Sedangkan saudariku barangkali telah terkena sesuatu yang aku khawatirkan dan takutkan. Ketika di Syam aku mendengar bahwa tentara Muhammad telah menyerang negeri kami dan telah menawan saudariku bersama tawanan yang lain dan kini telah bersama tawanan yang lain di sebuah pekarangan depan pintu masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di hadapannya dan ia pun berdiri dan berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang, kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu. Rasul bertanya, siapa pengganti ayahmu? Ia menjawab, Adi bin Hatim. Rasul bertanya dengan nada keheranan, orang yang lari dari Allah dan Rasul-Nya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melintas lagi di hadapan saudariku dan saudariku berkata kepadanya seperti apa yang ia ucapkan sebelumnya. Dan Rasul pun menjawabnya dengan ucapan seperti sebelumnya.
Esok lusanya Rasul melintas lagi di hadapannya dan saudariku sudah putus asa dan tidak berkata apapun kali ini. Lalu ada seorang pria dari belakang Rasul yang memberi isyarat kepada saudariku untuk berdiri dan berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudariku pun berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu." Rasul langsung menjawab, "Aku telah melakukannya." Ia berkata lagi, "Aku ingin menyusul keluargaku di Syam." Rasul bersabda, "Tidak usah terburu-buru pergi hingga engkau mendapati orang yang kau percaya untuk membawamu ke Syam. Jika kau telah menemukan orang yang tepat, beritahukan aku." Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu, saudariku menanyakan tentang pria yang telah memberi isyarat kepadanya untuk berbicara kepada Rasul. Lalu ada yang mengatakan padanya bahwa pria tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Saudariku lalu tinggal di sana hingga datang sebuah rombongan di mana salah seorang anggotanya dapat dipercaya oleh saudariku. Maka saudariku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ada rombongan kaumku di antara mereka dan mampu mengantarkan aku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya pakaian dan unta yang dapat ditungganginya. Dan beliau juga memberikan beberapa uang secukupnya. Dan akhirnya saudariku pergi bersama rombongan tadi. Adi meneruskan ceritanya. Setelah itu, kami selalu mencari informasi tentang diri saudariku. Kami menunggu kedatangannya. Dan kami hampir saja tidak mempercayai kisah dirinya dengan Muhammad yang begitu baik memperlakukan saudariku tanpa pernah memandang sikapku kepadanya. Demi Allah, saat itu aku sedang duduk bersama keluarga ketika aku melihat ada seorang perempuan yang berada di sekudupnya sedang menuju ke arah kami. Aku langsung berseru, "Putri Hatim. Itu dia. Itu dia." Begitu ia sampai ia langsung berkata, "Dasar pemutus hubungan keluarga. Dasar zalim. Engkau bisa membawa anak dan istrimu dan kau tinggalkan orang tua dan saudara-saudaramu." Aku pun berkata, "Saudariku, janganlah berkata apapun kecuali yang baik-baik saja." Aku membujuknya terus hingga ia pun luluh. Ia lalu bercerita tentang kisahnya. Dan rupanya persis seperti yang pernah aku dengar. Aku bertanya kepadanya, dia adalah seorang wanita yang cerdas. "Apa pendapatmu tentang pria itu? Maksudnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Demi Allah, pendapatku lebih baik kau bergabung dengannya segera. Jika ia adalah seorang nabi maka orang yang lebih cepat mengikutinya akan mendapatkan kemuliaan. Jika dia adalah seorang raja, maka engkau tidak akan menjadi hina bersamanya. Engkau akan tetap menjadi engkau." Adi berkata, "Aku pun mempersiapkan bekalku lalu berangkat hingga aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tanpa membawa pengamanan dan tanpa surat apapun. Aku pernah mendengar bahwa ia berkata, 'Aku berharap Allah menjadikan tangan Adi bersama tanganku.' Maka aku menghadapnya, saat itu beliau sedang di masjid dan aku mengucapkan salam kepadanya. 'Siapakah orang ini?' Aku menjawab, 'Saya adalah Adi bin Hatim.' Beliau lalu menghampiriku dan menarik tanganku dan membawaku menuju rumahnya. Demi Allah, saat itu beliau sedang menuju rumahnya saat ada seorang perempuan lemah dan tua bersama seorang anaknya yang masih kecil dan membuat Rasul berhenti sejenak. Perempuan tadi mengadukan hajatnya kepada Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi wanita dan anaknya tadi sehingga beliau memberikan segala kebutuhannya dan aku berdiri menyaksikan hal itu. Aku berkata dalam diri, "Demi Allah, dia bukanlah seorang raja." Kemudian ia menggandeng tanganku lagi dan membawaku ke rumahnya. Ia mengambil bantal dari kulit yang diisi dengan sabut. Beliau melemparkannya kepadaku dan bersabda, "Duduklah di atasnya." Aku menjadi malu dan aku berkata, "Engkau saja yang duduk di atasnya." Rasul berkata lagi, "Engkau saja." Aku pun menuruti dan duduk di atasnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas tanah karena tidak ada alas lain di rumah beliau. Aku berkata dalam diri, "Demi Allah, ini bukanlah kebiasaan seorang raja." Kemudian ia melihat ke arahku sambil bertanya, "Ada apa ya Adi bin Hatim? Bukankah engkau sudah memeluk sebuah agama antara Nasrani dan Syabi'ah?" Aku menjawab, "Ya." "Bukankah engkau mewajibkan seperempat harta ganimah bagi dirimu pada kaummu padahal itu tidak diperbolehkan oleh agamamu?" Aku menjawab, "Benar, aku mengerti bahwa dia adalah seorang nabi yang Hal yang membuatmu terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah karena engkau melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit dan musuh mereka yang banyak. Demi Allah sebentar lagi engkau akan mendengar seorang perempuan yang pergi dari Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta untuk berkunjung ke rumah ini, ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Barangkali hal yang menghalangimu masuk ke dalam agama ini adalah engkau melihat bahwa kaum muslimin tidak akan mendapatkan kekuasaan. Demi Allah,
Sebentar lagi engkau akan mendengar bahwa istana putih di negeri Babilonia akan mereka taklukkan dan harta simpanan Kisra bin Hurmuz akan menjadi milik mereka. Aku bertanya lagi, harta Kisra bin Hurmuz? Beliau menjawab, benar, harta Kisra bin Hurmuz. Mulai saat itu aku mengucapkan syahadat dan aku pun masuk Islam. Adi bin Hatim dianugerahi usia yang panjang. Ia berkata, aku telah membuktikan 2 janji Rasul dan hanya 1 yang belum terwujud. Demi Allah, pasti janji yang ketiga juga akan terwujud. Aku telah melihat seorang wanita yang pergi dari Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta. Ia tidak takut kepada siapapun hingga sampai di rumah ini. Aku juga berada pada barisan berkuda pertama yang menyerang harta milik Kisra dan kami merebutnya. Aku bersumpah demi Allah, pasti akan terbukti janji yang ketiga. Kehendak Allah berlaku untuk membuktikan sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janji yang ketiga pun terbukti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 46, di mana harta begitu melimpah harta kaum muslimin sehingga ada orang yang berseru siapa yang mau mengambil harta zakat kaum muslimin, namun tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Benar sekali sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Adi bin Hatim menyaksikan kebenaran sumpah beliau.